الحمد لله. الحمد لله الذي أظهر من غرائب حكمته في شؤون بريته ما توسعت فيه مشاهد أولي الألباب، فوقفت من تلك المشاهد على العجب العجاب. ظهرت تفاصيل تلك الشؤون على مجملات ما دعت إليه أسرار الكاف والنون، وما يعقلها إلا العالمون. والخبير بالمعاني نادته أسرار المثاني بنداء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، البر الكريم الرؤوف الرحيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم، ومن خالفه واتبع هواه وعاثر دنياه على أخراه صار مهانا بالخزي في عذاب الجحيم، وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى أيضا: وإذا قرئ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmat karunia, terlebih nikmat iman wal Islam, nikmat sihat wal afiyah, serta nikmat umur yang sampai detik kali ini kita masih berada dalam bentangan rahmatnya, berada dalam taufik hidayah serta inayahnya, yang acap kali kita selalu berharap akan kehadiratnya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini selalu menetap di jasmani rohani kita, wabil khusus nikmat iman wal Islam ini mudah-mudahan selalu melengket di hati sanubari kita sampai di akhir hayat kita. Salawat serta salam selalu tak lupa kita haturkan pula keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita-kita segenap umatnya, dan mudah-mudahan mengalir pula pada sanak famili kita, karib kerabat, anak-anak temurun kita, bahkan saudara-saudara kita muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dimanapun mereka berada ila yaumiddin. Walhamdulillah wa syukurillah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Acap kali di hari Jumaah kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya, mengingat akan kebesarannya, hadir fi baitin min buyutillah, dari salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, untuk kita semuanya meningkatkan mutu amal ibadah kita, ketakwaan kita, sebagai bekal hari kepulangan kita yang insyaallah kelak akan membawa pada kebahagiaan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Walhamdulillah wa syukurillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu di antara bentuk di mana kita dianjurkan untuk hadir di hari Jumaat untuk meningkatkan ketakwaan kita ialah menyimak apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kalamnya, dan apa-apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Allah berfirman, salah satunya di dalam ayat sucinya Al-Quran Al-Karim surat An-Nisa ayat 114, yang Allah nyatakan, hadirin, la khaira fi kathirin min najwahum
illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang artinya sungguh tidak ada banyak kebaikan dari semua ucapan-ucapan manusia, bahkan bisikan-bisikan, obrolan-obrolan, kumpulan-kumpulan manusia, kecuali apabila ucapan, bisikan, obrolan dan kumpulan manusia itu hadirin di permukaan bumi ini mengandung satu daripada tiga hal. Yang pertama, man amara bi shadaqatin. Apabila ucapan-ucapan tadi, obrolan-obrolan tadi satu dengan lainnya, kumpulan manusia satu dengan lainnya mengajak manusia untuk bersedekah. Yang kedua, au ma'rufin, atau ucapan-ucapan, obrolan-obrolan manusia satu dengan lainnya mengajak manusia beramar ma'ruf nahi munkar. Lalu yang ketiga, au islahin bainan nas, atau apabila ucapan-ucapan manusia satu dengan lainnya mengajak manusia untuk mendamaikan di antara umat yang lainnya. Dan inilah hadirin tiga hal yang kata ulama salihun, mafhumul mukhalafah, lawan kata dari kata-kata la khaira fi katsir, enggak akan banyak kebaikan. Berarti apabila mengandung satu dari tiga hal ini adalah khairun katsir, kebaikan yang banyak. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil hadirin dari ayat ini tiga-tiganya untuk kita amalkan sekalian. Bahkan kata ulama salihun, apabila kita dapat melaksanakan tiga daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Allah Subhanahu wa taala anjurkan buat kita hidup di muka bumi ini hadirin, ini saya akan membawa kebahagiaan kita bukan cuma di dunia, begitu pula dalam urusan agama kita, bahkan saudara-saudara kita, keluarga kita, sanak famil kita, rekan-rekan kita dan teman sejawat kita, sampai nanti di negeri akhirat. Namun apabila tiga hal ini hadirin dilakukan, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Apabila dia telah melaksanakan satu dari tiga hal ini, atau keduanya, bahkan ketiganya semuanya, hendaklah diiringi dengan amalan yang sambungan ayat ini mengatakan wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yani dengan syarat barang siapa yang mengamalkan tiga hal ini hadirin, harus diiringi dengan niat yang tulus karena Allah, dan betul-betul harapan, bukan karena harapan ingin dipuji, bukan karena mencari reputasi nama, bukan mencari yang namanya keberuntungan-keberuntungan yang sifatnya duniawi, enggak ada di dalamnya urusan-urusan ukhrawi, tapi betul-betul ia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala yang kekal kelak nanti di negeri akhirat. Maka Allah sendiri akan menjanjikan fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kamilah yang akan memberinya balasan, ganjaran yang begitu melimpah ruah, pahala yang begitu mulia. Bahkan kata ulama salihun hadirin, anugerah yang Allah berikan bagi kita, jangankan lagi yang begitu melimpah ruah yang besar, kecilnya pahala akhirat hadirin enggak akan mampu dibandingkan dengan besarnya dunia serta isinya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sekaligus daripada semua yang Allah firmankan ayat ini. Bahkan kata ulama salihun, tiga hal ini hadirin Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bersedekah. Kenapa sedekah didahulukan di dalam anjuran dari kemuliaan manusia mendapatkan kebaikan yang banyak? Kata ulama salihun, tidaklah Allah mendahulukan dalam perintah-perintah kebaikannya kecuali sesuatu yang didahulukan itu mengandung satu keutamaan lebih dibanding yang lainnya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya hadirin, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah inilah yang bakal menolak bala, musibah, bencana, malapetaka, bahkan penyakit yang akan menimpa kepada kita. Yang jelas hadirin, Rasulullah SAW menganjurkan kita bersedekah, ij'aluha fi awwali naharikum. Jadikan sedekah kalian ini begitu bangun dari tidur kita, di awal pagi hari kita. Kenapa hadirin? Barang siapa yang sudah mengawali harinya dengan sedekah, niscaya dia akan terlindungi sampai akhir harinya dari segala macam musibah, bencana, bala, malapetaka, penyakit yang akan menimpa kepadanya. Akan kata Rasulullah SAW, apabila seseorang lupa mengeluarkan sedekahnya sehingga dia mendapatkan yang namanya musibah atau yang namanya bala ataupun yang namanya penyakit, maka dianjurkan saat dia ingat untuk mengeluarkan sedekahnya, karena dengan sedekah yang keduanya merupakan solusi untuk menyembuhkan bala, musibah dan penyakit atasnya.
Sampai Rasulullah SAW pun pernah bersabda dalam keutamaan sedekah, hasinu amwalakum bizzakat wadawu mardakum bisadaqah. Bentengi harta-harta Anda dengan mengeluarkan zakatnya dan sembuhkan penyakit-penyakit kalian semua dengan bersedekah. Dan kata Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya, memang sedekah ini hadirin adalah salah satu yang lebih manjur untuk mengobati penyakit seseorang lebih dibanding obat yang sudah nyata untuk menyembuhkan penyakit itu. Kata Al-Imam Nawawi dengan kalimatnya dia mengatakan as-sadaqah anfa' min dawa'il hissi. Sedekah ini adalah lebih bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit. Bahkan hadirin, janji Rasulullah SAW dan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan adalah janji yang paling benar. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Bahkan kata ulama unasalihun, kalau dia sudah pagi harinya dilindungi dari segala macam musibah, bencana, balak, malapetaka, tentunya hadirin dia akan mampu beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia berbuat yang baik, mengisi dengan zikir, wirid, tasbih, amalan-amalan baik yang wajib ataupun yang sunnah akan dia lakukan dengan mudah. Mendamaikan manusia yang bertikai, manusia-manusia yang selalu hadirin membuat keributan, bahkan membuat lagi yang namanya malapetaka dan lain sebagainya, maka akan menjadi pahala yang lebih daripada pahala setelahnya atau sebelumnya. Bahkan kata ulama unasalihun, semua amalan-amalan ini hadirin dianjurkan, kata Al-Imam As-Sawi dalam tafsirnya, alangkah indahnya Allah mengajak kebaikan bagi kita. Artinya banyak jalan untuk kita menempuh kebaikan-kebaikan dengan satu amalan yang bersifat material. Ada pula amalan yang bersifat spiritual yang tujuannya satu dengan lainnya. Apabila ada mampu manusia melaksanakan amalan yang bersifat harta, dia pun masih diberikan solusi Allah untuk berbuat kebaikan dengan amalan-amalan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya dengan kalimat zikir, tasbih, tahmid, wirid dan lain sebagainya. Itu pun hadirin yusabu 'alaiha thawabas shadaqah. Akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sebagaimana dia bersedekah dengan hartanya. Bahkan beramar ma'ruf nahi munkar yang saat ini hadirin kita lihat berapa banyak potensi-potensi kemungkaran-kemungkaran yang muncul di berbagai negeri dan daerah, adalah salah satu hadirin diamnya orang-orang yang selalu ingin berbuat baik dan takutnya orang yang akan berbuat kebajikan. Kata ulama unasalihun, banyak yang kemungkaran, banyaknya yang namanya hadirin kedurhakaan dan kemaksiatan. Bukan berarti hadirin dengan banyaknya orang-orang yang durhaka, tapi karena diamnya orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar mampu hadirin menegakkan kebaikannya dan mencegah kemungkarannya, tentunya hadirin pasti orang-orang yang berbuat munkar, orang-orang yang berbuat keji dan orang-orang yang berbuat fasik akan merasa malu dan akan merasa tunduk dengan kebaikan. Begitulah yang sampai Rasulullah SAW waktu membaca ayat sucinya Al-Quran Karim tatkala mengajak kepada semua umatnya untuk beramal ma'ruf, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu golongan orang-orang yang selalu mengajak kebaikan, yang dia selalu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah adalah golongan orang-orang yang beruntung. Bahkan beruntung bukan cuma sampai di dunia, tapi sampai nanti di negeri akhirat. Dan pilihan-pilihan di antara hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang selalu menyeru kebaikan dan mencegah dari semua perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dia mulai hadirin dari orang yang dia pimpin, dari orang yang dia selalu tanggung, dari keluarganya, sanak familinya, tetangganya, bahkan masyarakatnya. Inilah yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana amar ma'ruf nahi munkar bukan cuma tugas para dai-dai atau tugas para mubalik, tapi tugas setiap umat manusia yang memiliki hadirin kemampuan, baik dengan lisannya, baik dengan tangannya, kedudukannya dan lain-lain sebagainya. Adalah salah satu potensi untuk dia mendapatkan satu kebaikan yang banyak yang Allah bentangkan dengan ayat-ayat sucinya Al-Quranul Karim dan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita disuruh mendamaikan umat manusia. Ayat ini hadirin mengingatkan kepada kita untuk mendamaikan manusia, bukan cuma hadirin umat muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yang bertikai. Bahkan dikatakan au islahin bainan nas, an-nas di sini sifatnya umum. Baik dia orang-orang non muslim yang bertikai, kita damaikan, kita pun mendapatkan pahala yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala orang yang mendamaikan manusia. Yang kata salafun salihun, barang siapa yang mengajak kebaikan dari manusia-manusia yang berbuat munkar,
dan mendamaikan manusia-manusia yang tadinya berpisah. Hadirin, kelak satu saat Allah Subhanahu wa taala pilahkan dia dari golongan orang-orang yang tersendiri yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab wala adab wala mihna wala imtihan. Dan ini semua hadirin tiga amalan yang sangat mulia. Selayaknya kata ulama unasalihun diiringi dengan syarat yang mutlak. Yang tadi dikatakan wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang berbuat tiga hal tadi, jangan ada unsur-unsur riya, sum'ah, ujub, takabur, atau ingin mencari keberuntungan duniawi saja, tapi betul-betul dianjurkan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meraih pahala yang kekal kelak di negeri akhirat. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan Allah yang berjanji kelak kami sendiri yang akan memberikan pahala yang berlipat ganda, pahala yang mulia dunia wal akhirah. Inilah hadirin sedikit yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan amal ibadah dari ayat suci Al-Quran Karim sebagai amalan-amalan yang untuk kita meningkatkan ketakwaan kita dapat kita amalkan di keseharian kita, sehingga dapat membawa kebahagiaan kita, keberuntungan kita fid dini wad dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.